Halo, assalamualaikum. Kembali lagi, hari ini kita membahas mengenai tanya jawab materi pengantar ilmu hukum bagian pertama. Nomor 1, jelaskan pengertian serta perbedaan pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum memiliki ciri khas sebagai berikut. Yang pertama, merupakan mata kuliah dasar yang diajarkan kepada mahasiswa atau setiap orang yang akan mempelajari atau memperdalam ilmu hukum. Yang kedua, pengantar ilmu hukum berisi pengetahuan dasar hukum yang bersifat umum atau garis besar. Yang ketiga, pengantar ilmu hukum tidak fokus pada hukum positif yang berlaku di suatu negara atau pada masa tertentu. Kemudian yang kedua, pengantar hukum Indonesia memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, pengantar hukum Indonesia adalah mata kuliah dasar dan menjadi salah satu mata kuliah yang wajib dipelajari oleh mahasiswa yang sedang menjalani studi di Fakultas Hukum. Kemudian yang kedua, pengantar hukum Indonesia mempelajari keseluruhan hukum yang berlaku di Indonesia secara umum dan tidak mendalam. Yang ketiga, pengantar hukum Indonesia menitik beratkan pada tata hukum yang berlaku di Indonesia sehingga dapat memberikan gambaran umum mengenai hukum atau bidang hukum yang berlaku di Indonesia. Perbedaan utama antara pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia adalah pengantar ilmu hukum berfungsi sebagai dasar bagi setiap orang yang akan mempelajari hukum secara luas beserta berbagai hal yang melingkupinya, sementara pengantar hukum Indonesia berfungsi untuk mengantarkan setiap orang yang ingin mempelajari hukum positif yang sedang berlaku di Indonesia. Kemudian pengantar ilmu hukum mempelajari keseluruhan hukum yang berlaku di semua tempat atau negara pada waktu kapan saja, baik ius constitutum maupun ius constituendum. Sedangkan pengantar hukum Indonesia mempelajari hukum positif yang sekarang sedang berlaku di Indonesia atau ius constitutum. Lanjut di nomor 2, pengertian hukum menurut Utrecht. Utrecht mengatakan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan yang berisi hal yang harus dilakukan dan juga larangan yang tidak boleh dilakukan oleh semua warga negara termasuk pemerintah. Sehingga secara umum, hukum merupakan suatu sistem norma atau aturan untuk mengatur perilaku manusia. Hukum dapat berupa aturan yang tertulis ataupun tidak tertulis yang bertujuan untuk mengatur masyarakat, mencegah terjadinya kekacauan atau perselisihan, mewujudkan ketertiban dan keadilan. Dengan diberlakukannya hukum, maka tingkat kejahatan akan berkurang. Bagi siapapun yang melanggar hukum dan aturan, maka ia akan mendapatkan sanksi. Tidak hanya mengatur warga negara saja, hukum juga akan membantu melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara, serta membuat pemegang kekuasaan untuk tidak bertindak sewenang-wenang. Lanjut, nomor 3. Sebutkan unsur-unsur hukum dan ciri-ciri hukum. Unsur-unsur hukum meliputi peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian peraturan tersebut dibuat oleh badan resmi yang berwajib, dalam hal ini pemerintah. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa dan sanksi terhadapnya bersifat tegas. Kemudian ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum meliputi adanya perintah dan atau larangan. Kemudian perintah dan atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh setiap orang dan sanksi terhadapnya ini bersifat tegas. Lanjut di nomor 4, apa yang dimaksud dengan fiksi dalam hukum setelah suatu undang-undang dinyatakan berlaku? Asas fiksi hukum beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu dan ketentuan tersebut berlaku mengikat, sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan atau memaafkannya dari tuntutan hukum. Kebebasan asas fiksi hukum ini telah dinormakan di dalam penjelasan pasal 81 Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan, yakni dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan ini, maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya. Lanjut di nomor 5, apakah yang dimaksud dengan sumber hukum material dan formil? Sebutkan contohnya. Sumber hukum material adalah tempat atau asal mula dari mana hukum itu diambil. Sumber hukum material berkaitan erat dengan keyakinan atau perasaan
hukum individu, dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Keyakinan atau perasaan hukum individu, dalam hal ini anggota masyarakat, dan pendapat hukum legal opinion dapat menjadi sumber hukum material. Selain itu, sumber hukum material bisa juga berupa hal-hal yang mempengaruhi pembentukan hukum seperti pandangan hidup, hubungan sosial dan politik, situasi ekonomi, corak peradaban, agama dan kebudayaan, serta letak geografis dan konfigurasi internasional. Kemudian sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dan digali dalam bentuknya. Karena bentuknya tersebut, maka sumber hukum formil diketahui dan ditaati sehingga memperoleh kekuatan hukum. Perlu diketahui bahwa selama belum mempunyai bentuk, maka suatu hukum baru hanya merupakan perasaan hukum atau cita-cita hukum yang belum mempunyai kekuatan mengikat. Sumber hukum formil terdiri dari undang-undang, kebiasaan, keputusan-keputusan hakim, traktat, dan pendapat para sarjana hukum. Selain 5 sumber hukum tersebut, juga terdapat sumber hukum yang tidak normal, yaitu revolusi. Nomor 6, sebutkan isi dan sifat kaidah hukum. Ditinjau dari isinya, maka terbagi atas 3, yaitu kaidah hukum yang berisi suruhan, kaidah hukum yang berisi larangan, dan kaidah hukum yang berisi kebolehan. Jika ditinjau dari sifatnya, maka terbagi atas 2, yaitu kaidah-kaidah hukum yang bersifat imperatif, kemudian kaidah-kaidah hukum yang bersifat fakultatif. Nomor 7, sebutkan bentuk kaidah hukum. Yang pertama adalah kaidah hukum tidak tertulis. Kaidah hukum tidak tertulis ini tumbuh di dalam dan bersama masyarakat secara spontan dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Karena tidak dituangkan dalam bentuk tulisan, maka seringkali tidak mudah untuk diketahui. Kemudian yang kedua, kaidah hukum tertulis. Kaidah hukum tertulis yaitu yang dituangkan di dalam bentuk tulisan, dalam bentuk undang-undang dan sebagainya, maka mudah diketahui dan lebih menjamin kepastian hukum. Konon, kaidah hukum dalam bentuk tulisan pertama yang dikenal manusia dalam sejarah adalah Undang-Undang Raja Hammurabi dari Babylon yang hidup antara tahun 1955 sampai dengan 1913 sebelum Masehi. 8. Jelaskan perbedaan antara kaidah agama, kesusilaan, sopan santun, dan hukum. Kaidah agama atau kepercayaan mengandung makna bahwa yang pertama ditujukan kepada kehidupan manusia yang beriman, yaitu kewajiban manusia kepada Tuhan dan kepada dirinya sendiri. Yang kedua, sumber ajaran agama sebagai perintah Tuhan. Yang ketiga, ditujukan penyempurnaan manusia. Yang keempat, melarang manusia melakukan perbuatan jahat. Yang kelima, membebani manusia dengan kewajiban-kewajiban. Kemudian yang keenam, sanksinya di kemudian hari. Kemudian kaidah kesusilaan. Kaidah kesusilaan merupakan peraturan hidup yang benar dari hati nurani manusia. Kaidah ini menentukan perbuatan mana yang baik dan yang buruk, dan bersifat otonom, dan hatilah yang mengancam dan menjatuhkan hukuman. Fungsinya melarang manusia untuk berbuat jahat. Kemudian kaidah tata krama. Kaidah tata krama ini didasarkan kepada kebiasaan, kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat, ketentuan-ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat, serta ditujukan kepada sikap lahiriah atau tingkah laku demi ketertiban bermasyarakat. Sanksinya berupa celaan dari masyarakat, dapat menimbulkan rasa malu, rasa hina, dan rasa kehilangan. Tujuannya adalah menciptakan perdamaian atau tata tertib agar manusia dapat hidup saling berdampingan. Kemudian kaidah hukum. Kaidah hukum mengandung unsur yang pertama, melindungi lebih lanjut kepentingan-kepentingan manusia yang telah mendapatkan perlindungan dari kaidah-kaidah sebelumnya. Kemudian yang kedua, melindungi lebih lanjut secara umum. Yang ketiga, melindungi apa yang belum dilindungi oleh ketiga kaidah sebelumnya. Kemudian yang keempat, ditujukan kepada pelaku yang konkret. Yang kelima, ditujukan untuk ketertiban masyarakat. Kaidah hukum sendiri bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat.
9. Sebutkan fungsi dan tujuan hukum. Tujuan hukum yang pertama menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, yang kedua menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat, yang ketiga melindungi kepentingan manusia dalam mencapai tujuannya. Adapun tujuan dari fungsi hukum sendiri, yang pertama membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, yang kedua membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Lanjut di nomor 10, apakah yang dimaksud dengan keadilan distributif dan komutatif? Keadilan distributif adalah keadilan yang tidak memberikan hak yang sama kepada setiap orang, namun keadilan yang memberikan hak proporsionalitas atau kesebandingan di dalam penerapannya. Contoh, gaji seorang sarjana tentu lebih tinggi daripada seorang yang hanya lulusan SMA. Kemudian keadilan komutatif. Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan hak yang sama kepada setiap orang tanpa ada perbedaan apapun. Contoh, hak atas sandang, pangan, maupun papan. Yang ke-11, apakah yang dimaksud dengan subjek hukum? Siapa sajakah yang disebut dengan subjek hukum? Dan kapan manusia menjadi subjek hukum? Oke, menurut Profesor Sudikno, subjek hukum adalah segala sesuatu yang mendapat hak dan kewajiban dari hukum. Pendukung hak dan kewajiban di dalam hukum hanyalah subjek hukum, dan yang termasuk kategori subjek hukum adalah yang pertama itu manusia, yang kedua badan usaha yang berbadan hukum, dan yang ketiga jika keperluan menghendaki maka janin yang masih di dalam kandungan pun dapat dikategorikan sebagai subjek hukum. Dan seseorang mulai disebut sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban sejak dilahirkan sampai dengan meninggal dunia dengan mengingat pasal 2 KUH Perdata. Nomor 12, apakah yang dimaksud dengan objek hukum dan contohnya? Objek hukum adalah segala hal yang mempunyai manfaat bagi subjek hukum, serta dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum, di mana objek hukum tersebut dikuasai oleh subjek hukum. Agar mungkin lebih mudah dipahami, ada baiknya kita memberi sebuah contoh seperti Budi membeli sebuah mobil, ia melakukan perjanjian jual beli dengan Susi. Dalam hal ini, mobil menjadi objek hukum dari perjanjian jual beli tersebut. 13. Apakah yang dimaksud dengan peristiwa hukum dan sebutkan macam-macam peristiwa hukum? Peristiwa hukum menurut Sucipto Raharjo dalam bukunya Ilmu Hukum menyebutkan peristiwa hukum adalah sesuatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum sehingga ia secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur. Sucipto Raharjo menyimpulkan bahwa tidak setiap peristiwa bisa menggerakkan hukum. Misalnya, A mengambil sepeda motor miliknya sendiri, maka timbullah suatu peristiwa. Peristiwa ini tidak menggerakkan hukum untuk bekerja. Lain halnya apabila yang diambil oleh si A adalah sepeda motor orang lain. Di sini hukum digerakkan untuk bekerja. Oleh karena itu, hukum memberi perlindungan terhadap orang lain yang mempunyai sepeda motor tersebut. Oleh karena itu, hanya peristiwa-peristiwa yang dicantumkan di dalam hukum saja yang bisa menggerakkan hukum, dan untuk itu ia disebut sebagai peristiwa hukum. Contoh peristiwa hukum sebagaimana pernah dijelaskan di dalam artikel Banjir dan Gempa Bumi. Menurut kacamata hukum, peristiwa hukum ini bisa saja terdiri dari yang pertama, keadaan sendiri terbagi atas 3, yaitu alamiah, bisa terjadi siang atau malam hari, kemudian kondisi kejiwaan, bisa normal atau abnormal, kemudian sosial, bisa dalam keadaan perang. Kemudian yang kedua, kejadian terdiri atas keadaan darurat, kelahiran atau kematian, maupun kadaluarsa. Yang ketiga, sikap tindak dalam hukum. Sikap tindak dalam hukum terbagi atas 2. Yang pertama menurut hukum itu sendiri, yaitu sepihak atau banyak pihak. Kemudian yang kedua, melanggar hukum. Melanggar hukum terbagi atas 5. Yang pertama, melampaui batas kekuasaan di bidang hukum tata negara. Yang kedua, menyalahgunakan kekuasaan di bidang hukum administrasi negara. Yang ketiga, di bidang hukum perdata bisa berupa perbuatan melanggar hukum. Yang keempat, peristiwa pidana yang sesungguhnya merupakan peristiwa atau penyelewengan di 3 bidang lainnya, tetapi diancam dengan pidana. Kemudian yang kelima, sikap tindak lain seperti sakuwarnaming dalam BW atau KUH Perdata. 14.
Jelaskan pengertian hak dan kewajiban beserta bentuk-bentuk hak. Hak sendiri adalah berintikan pada melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkenan dengan sesuatu terhadap subjek hukum tertentu. Kemudian kewajiban merupakan keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkenan dengan sesuatu terhadap subjek hukum tertentu yang apabila tidak dipenuhi maka akan menimbulkan akibat hukum. Hak itu sendiri terdiri atas dua macam, yaitu hak mutlak dan hak nisbi. Lanjut di nomor 15. Apakah yang dimaksud dengan perbuatan hukum dan bentuk-bentuk serta contohnya? Baik, perbuatan hukum menurut R. Suroso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Bentuk-bentuknya ada dua macam. Yang pertama, bersegi satu, peristiwa hukum yang akibat hukumnya dikehendaki oleh satu pihak, misalnya wasiat, hibah. Kemudian yang kedua, bentuk hukum bersegi dua, yaitu peristiwa hukum yang akibat hukumnya ditimbulkan oleh dua pihak, misalnya jual beli. Oke, demikian video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe ya teman-teman untuk membantu perkembangan channel kami. Terima kasih.